Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Ramadhani dengan ujung NIM 053 dari kelas A. Di dalam video ini saya akan menjelaskan klasifikasi gelombang berdasarkan ukuran dan penyebabnya sebagai tugas respon akhir dari praktikum dasar-dasar hidrodinamika dengan materi gelombang. Nah, sebelum membahas klasifikasi gelombang berdasarkan ukuran dan penyebabnya, mari kita bahas apa itu gelombang. Jadi, gelombang adalah fenomena naik turunnya permukaan laut di mana energinya bergerak dari wilayah pembentukan gelombang ke arah pantai. Gelombang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah angin. Angin bergerak dari tempat yang memiliki tekanan udara lebih tinggi ke tempat yang memiliki tekanan udara lebih rendah. Pergerakan angin tersebut akan menyebabkan proses terjadinya pergerakan pada air laut. Faktor yang kedua adalah geometri laut. Geometri laut mencakup kedalaman perairan dan topografi dasar laut. Kedalaman perairan sangat mempengaruhi sifat gelombang laut, di mana semakin dekat permukaan laut dengan dasar laut, maka kecepatan gelombang akan semakin melambat. Topografi dasar laut, termasuk adanya gunung bawah laut, lembah, dan dataran dapat memantulkan dan menghamburkan energi gelombang. Faktor yang ketiga adalah gempa bumi. Gempa bumi merupakan sebuah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat dari pelepasan energi dari dalam bumi dengan secara tiba-tiba. Biasanya, gempa bumi tersebut disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau akibat aktivitas erupsi gunung di bawah laut. Energi yang dihasilkan gempa bumi akan dipindahkan ke air laut dan menyebabkan terbentuknya gelombang laut. Faktor yang terakhir adalah gravitasi bulan. Gravitasi bulan memiliki pengaruh yang dominan terhadap pasang surut harian. Ketika bulan berada di atas atau di bawah suatu lokasi bumi, tarikan gravitasinya menyebabkan air laut terdekat mengalami peningkatan ketinggian yang menghasilkan pasang permukaan air laut. Klasifikasi gelombang berdasarkan ukuran dan penyebabnya. Yang pertama ada riak atau gelombang kapiler, yang kedua ada alun, yang ketiga ada gelombang angin, dan yang terakhir ada gelombang pasang surut. Tetapi di sini saya akan fokus menjelaskan riak atau gelombang kapiler dan gelombang alun. Gelombang kapiler adalah gelombang kecil yang terbentuk di permukaan air dan memiliki panjang gelombang yang sangat pendek, biasanya kurang dari 1,7 meter dengan periode kurang dari 0,2 detik. Mereka terbentuk oleh tegangan permukaan air yang disebabkan oleh gaya tarik antara molekul air di permukaan. Gelombang kapiler tidak memerlukan angin yang kuat untuk terbentuk, tapi dapat muncul bahkan ketika angin hampir tidak ada. Meskipun kecil, gelombang kapiler memiliki peran penting dalam dinamika permukaan laut. Salah satu ciri unik gelombang kapiler adalah bahwa gelombang ini dapat bergerak dengan kecepatan yang lebih besar daripada gelombang gravitasi yang lebih besar. Gelombang ini bisa menyebar dengan cepat di permukaan air. Walaupun gelombang kapiler seringkali tidak terlihat secara langsung, mereka dapat mempengaruhi berbagai proses di lautan, termasuk transportasi massa, panas, dan pertukaran gas di antara laut dan atmosfer. Gelombang kapiler juga dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan gelombang yang lebih besar melalui proses interaksi dengan gelombang gravitasi. Mereka dapat mempengaruhi karakteristik gelombang ombak dengan cara yang kompleks, termasuk mengubah arah, periode, dan energi dari gelombang yang lebih besar. Gelombang alun atau disebut juga dengan swell adalah gelombang dengan panjang sampai kira-kira ratusan meter dengan periode 9-15 detik. Gelombang alun berasal dari angin yang bertiup lama di lautan terbuka. Angin ini menghasilkan energi yang diteruskan ke permukaan air, membentuk gelombang besar yang stabil dan terorganisir. Salah satu ciri khas dari gelombang alun adalah kemampuannya untuk merambat jauh melintasi samudra. Mereka bisa berpuluh-puluh atau bahkan ratusan kilometer dari tempat asalnya sebelum akhirnya mencapai pantai. Meskipun tidak seburuk gelombang besar atau tsunami,
Gelombang alun masih bisa mempengaruhi navigasi kapal di laut terbuka. Kapal-kapal laut perlu memperhitungkan efek gelombang alun terhadap stabilitas dan keamanan navigasi mereka. Gelombang alun cenderung memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dan periode yang lebih reguler dibandingkan dengan gelombang ombak biasa. Gelombang ini sering memiliki tinggi yang relatif konsisten dan seragam, membuatnya menarik bagi peselancar dan olahragawan air lainnya. Gelombang alun sering dianggap sebagai indikator perubahan cuaca dan kondisi laut yang akan datang. Gelombang ini membawa energi dari angin di laut terbuka, dan perubahan dalam karakteristik gelombang alun dapat menunjukkan perubahan dalam kondisi cuaca dan angin di wilayah tersebut. Sekian pembahasan klasifikasi gelombang berdasarkan ukuran dan penyebabnya dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.